Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Kesha Farika. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang website yang bernama Chemstub 3 Dimensi. Nah, kalian itu harus buka terlebih dahulu aplikasi yang akan digunakan untuk membuka websitenya. Kali ini saya menggunakan Chrome. Terus kemudian kita ketikkan Chemstub 3D seperti itu ya. Terus kemudian ini adalah tampilan yang muncul. Nah, di sini ada Interactive 3D Chemistry Animation. Nah, sebelum ke sana, sebenarnya kegunaannya itu untuk apa gitu ya. Jadi kan dalam kimia itu ada beberapa bentuk molekul. Nah, bentuk molekul itu digambarkan dalam 3 dimensi di website ini. Jadi website ini itu tidak membuat molekul, tetapi kita memanfaatkan yang sudah ada dan beberapa fitur yang dapat digunakan seperti itu. Oke, kita langsung saja ya, mulai. Nah, kita klik terlebih dahulu ini Interactive 3D Chemistry Animation. Terus kemudian ini ada banyak sekali ya di home ini yang sejajar dengan home. Ada organik misalnya, kemudian ada anorganik, struktur bonding, level, polymers, 360 lab safety ini, news, and periodic table. Nah, di organik itu ada apa saja? Jadi di sini ada banyak sekali pilihan ya, ada nucleophilic addition, nucleophilic substitusi, seperti itu, ada stereokimia dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dulu nih dari nukleofilik ya. Nah, di sini tuh cuma terdapat beberapa senyawa. Kita pilih nih, misalnya mau senyawa apa gitu ya. Misal ini sianida. Nah, ini adalah bagaimana nukleofilik addition dari CO cyanohydrin formation gitu ya. Nah, ini kita bisa animasikan molekulnya, kita klik. Nah, ini hasil dari kita mengklik animated molecular orbital yang di bawah sini ya. Nah, ini tuh bisa diklik atau kita tuh juga bisa geser ini secara sendiri seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kontrol. Kita klik, di sini ada beberapa pilihan. Jadi misalnya kita ingin menggunakan model yang mana. Nah, ini kan model dari si molekulnya itu kan akan berganti ya. Ada space fill, kemudian ada ball and stick, dan ada stick seperti itu. Terus kemudian di sini kita bisa ketika gerakannya itu spin seperti itu. Nah, ada lagi kita misalnya klik zoom. Nah, maka dia akan ngezoom seperti itu. Nah, ada show height H. Jadi atom H-nya ini dihilangkan. Nah, kemudian di sini ada elemen K. Nah, jadi ketika elemen K-nya itu dimunculkan, maka di sini ada tulisannya misalnya, oh, atom H itu berwarna putih. Berarti di sini dalam molekul itu, dalam yang berwarna putih itu di situ adalah letak atom H. Nah, begitu pula juga dengan C, N, dan O seperti itu. Oke. Nah, kita ke yang lainnya ya. Kita ke anorganik. Nah, misalnya kita menggunakan ini struktur. Ini ada beberapa pilihan, terserah kalian itu mau yang mana, tapi saya kasih contoh satu saja ya. Nah, misal ini saya mau TiO2. Oke, jadi harus loading terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah struktur dari TiO2 seperti itu. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. Di sini ada informasi TiO6 adalah oktahedra. Terus kemudian untuk OTi3 itu trigonal slice seperti itu. Jadi ada koordinasi Ti6 oktahedra dan O3 sebagai trigonal planar. Nah, ini kita bisa klik show iconic radii. Jadi dia akan memperlihatkan atau gambar yang seperti ini. Tergantung kita ingin informasi yang seperti apa gitu ya. Kemudian kita ke structure and bonding. Nah, di sini saya akan mencontoh. Ini kan setiap tools itu memiliki beberapa
menu lagi seperti itu. Kalian bisa misalnya seperti ini ya, diklik seperti itu. Tergantung kebutuhan kalian itu ingin ngapain gitu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ini ketika dia adalah p orbital, maka bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini kan ada p orbital ya, ada p, x, p, y, p, z seperti itu. Nah, ini ketika 3 dimensi adalah gambar seperti ini. Seperti itu. Kemudian untuk yang lain ya. Misalnya ini saya ingin melihat vibrasi dari karbon dioksida. Nah, ini adalah vibrasinya. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada vibrasinya. Nah, ini yang di bawah gambar ini bisa klik to show vibration frequency list. Nah, di sini tuh ada pilihannya. Ini kan baru no vibration. Jadi kita harus pilih dulu nih misalnya. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Terus kemudian ada pilihan lain. Nah, jadi kita bisa memilih sesuai dengan vibrasi yang kita mau. Nah, ini kan berbeda ya vibrasinya. Nah, makanya di sini itu juga ada informasi vibrasinya itu simetrik, strike, antisimetrik, band, dan band tetapi berbeda seperti itu. Kita juga bisa ganti color dari vibrasinya, arah vibrasinya. Ini kan tadinya tanda yang di sini itu berwarna kuning. Nah, kita misalnya ingin berwarna ungu nih. Nah, maka di sebelah sini dia akan berganti. Molekulnya juga akan berganti ketika kita mengklik space fill. Kita mau 20% atau misalnya kita mau 100% gitu ya. Ini kalau yang ini ada 20%, kalau misalkan saat ini adalah fill off. Nah, nanti kalau kita misalnya ingin yang 100%, maka dia bentuknya akan lebih besar. Nah, ketika kita klik kontrol lagi, maka dia akan sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu. Nah, kita kembali ya, kita langsung ke level ini aja. Kita coba crystal structure, kita ke proton saja ya, karena yang belum ini ada beberapa menu juga. Nah, intinya kita harus menyesuaikan kita ingin melihat apa seperti itu. Kita coba misalnya proton NMR ya. Nah, ini sudah disediakan bagaimana propana ini, proton dari propana ini ketika dideteksi dengan menggunakan NMR seperti itu. Di sini kan sudah ada ya. Kemudian kita ke polimer. Ada misalnya polyethylene polyten. Nah, ini di sini. Nah, ini adalah strukturnya. Terus kemudian kita bisa klik yang di bawah sini, ada beberapa menu ya, banyak sekali. Kita coba yang pertama. Nah, maka dia akan berubah warnanya. So all repeating units. Jadi per unitnya itu akan berbeda karena ini kan polyethylene ya. Berarti ada banyak senyawa. Poly itu kan berarti banyak gitu. Nah, ini ketika single saja. Kalau misalkan tadi itu kan terdiri dari banyak. Nah, ini ketika dia adalah black bond, terus kemudian kita mau ini lagi. Nah, seperti itu. Kita coba lagi ya. Nah. Terus kemudian nah, ini untuk tadi saw amorphous polyethylene. Jadi dia akan bentuknya seperti ini. Ketika misalnya polyethylene-nya itu sangat banyak, bagaimana bentuknya? Nah, ini kita bisa melihatnya. Nah, ini misalnya kita ingin tahu nih misalnya di lab. Jadi misalnya tidak ada lab, terus kemudian kita ingin mengajarkan sebenarnya alat reflux itu seperti apa. Nah, ini ada gambarnya nih, reflux itu gimana gitu ya. Nah, ini kita bisa memperlihatkan
kan, oh yang B itu seperti ini, kemudian misalnya yang C itu seperti apa gitu. Nah, untuk menu yang terakhir itu adalah periodic tabel. Jadi kita di sini juga disediakan periodic tabel seperti itu. Oke, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu tugas kalian. Terima kasih, sampai jumpa.